kita berharap mudah-mudahan seluruh amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga berharap mudah-mudahan seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan benar-benar menyandang predikat muttaqin. Sementara orang muttaqin itu, orang berpredikat muttaqin itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka hal ini menunjukkan kepada kita betapa Allah memuliakan hambanya yang muttaqin. Apa yang kita cari selain penghargaan Allah semacam ini? Sekali lagi, mudah-mudahan benar-benar kita termasuk hambanya yang muttaqin. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah, tentu sekeluar dari Ramadan ini, bukannya semakin ringan sebetulnya apa yang akan kita hadapi, karena memang bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Allah istimewakan Ramadan itu untuk kita. Allah istimewakan Ramadan itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan keistimewaan Ramadan kepada nabi-nabi sebelumnya. Hal itu menunjukkan kepada kita seperti apa kira-kira kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi dan rasul sebelumnya. Betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi dan rasul sebelumnya. Sekaligus hal ini menunjukkan kepada kita betapa umat Nabi Muhammad SAW juga istimewa, sebagaimana Allah mengistimewakan Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang yang bertakwa, definisi ulama mengatakan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terlewat. Demikian pula berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah. Tidak ada yang dilakukan sama sekali. Itulah definisi umum dari orang yang bertakwa. Sekarang coba kita sedikit rinci definisi itu lebih bermakna operasional yang mungkin kita bisa ukur. Dalam hal ini saya mencoba mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 177, jadi ayat sebelum perintah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib, walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa wanas sabil wa wasa'il wa fil riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriq wal maghrib. Bukanlah kebajikan dengan menghadapkan wajah kalian itu ke arah timur atau barat. Walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Tetapi yang dimaksud dengan kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, serta kepada para nabi. Kriteria pertama orang bertakwa itu adalah iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabinya. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan harta yang dicintainya itu kepada kaum kerabatnya. Wal yatama wal masakin wa wanas sabil, kepada orang anak yatim,
orang miskin, serta para musafir. Wasailna fil riqab, juga orang minta-minta dan mereka yang membebaskan budak. Yang kedua adalah memiliki kepekaan sosial. Tidak menganggap hartanya itu miliknya ansih, tetapi itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan di dalamnya ada hak mereka-mereka yang disebutkan tadi. Tidak berat hatinya untuk kemudian mengeluarkan sebagian harta yang dicintainya itu untuk mereka-mereka yang disebut tadi. Yang kedua, orang yang bertakwa. Wa aqamas salata wa ataz zakah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Orang yang bertakwa itu orang yang menegakkan salat. Orang yang bertakwa itu orang yang menunaikan zakat, meyakini dalam hartanya ada satu kewajiban yang harus dia keluarkan untuk mensucikan hartanya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, memenuhi janji dia apabila telah berjanji. Orang yang memenuhi janji adalah orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa percaya berarti dia bisa diajak untuk bermuamalah, berarti dia bisa berinteraksi dengan orang dan disukai oleh orang. Itulah orang bertakwa. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, mereka itu bersabar baik dalam kemelaratan, penderitaan ataupun mungkin dalam perangan. Ulaikal ladzina shadaqu, maka itulah orang yang telah membuktikan kebenaran perjanjiannya. Orang itulah orang yang sidik. Wa ulaika humul muttaqun, dan orang itulah yang disebut dengan muttaqun atau orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya karakter takwa itu adalah karakter dasar sebetulnya yang dimiliki oleh setiap manusia. Selepas kita menjalankan ibadah Ramadan, kita kemudian merayakan hari raya yang namanya hari raya Idul Fitri. Kita kembali kepada fitri, kepada fitrah. Dan fitrah ini merupakan kondisi manusia dasar, kondisi dasar dari manusia sejak awal penciptaannya. Coba kita ikuti ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah, maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, demikianlah agama yang lurus itu. Walakin aktsaran nasi la ya'lam, akan tapi banyak sekali manusia yang tidak mengetahui. Dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan, setelah memaparkan bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah serta meminta Rasul dan umatnya bersabar dalam berdakwah, maka melalui ayat Ar-Rum ayat 30 di atas, Allah kemudian menyampaikan, hadapkan wajahmu, yakni jiwa dan ragamu, dengan lurus kepada agama Islam. Itulah fitrah Allah yang Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Manusia diciptakan Allah dengan bekal fitrah berupa kecenderungan mengikuti agama yang lurus, agama tauhid. Inilah asal penciptaan manusia, dan tidak ada satu orang pun yang dibolehkan untuk melakukan perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Nah, itulah agama yang lurus, agama tauhid. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa mengikuti agama Islam itu sesungguhnya adalah mengikuti fitrahnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi, apabila kita ingin bahagia, apabila kita ingin memiliki kehidupan yang tentram sejahtera, maka tidak ada jalan lain kecuali hanya mengikuti agama yang lurus ini, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Apabila kita mengikuti agama yang sesuai fitrah manusia, maka kita sejalan dengan seluruh ritme kehidupan alam semesta ini.
Karena pada hakikatnya seluruh apa yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tentang fitrah ini saya nukil juga salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya qala Rasulullah SAW, ma min mauludin yuladu illa ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan melainkan atas dasar fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Dari ayat surat Ar-Rum ayat 30 dan hadis Nabi terakhir yang saya sebutkan di atas, kita mendapatkan penjelasan yang gamblang bahwasan yang dimaksud dengan fitrah itu adalah agama Islam itu sendiri. Jadi hadirin rahimakumullah, sekali lagi kami tegaskan bahwa apabila kita mengikuti seluruh aturan yang ada di dalam agama Islam, maka sesungguhnya dalam waktu yang bersamaan kita telah menjalankan kehidupan yang sesuai dengan fitrah kita sebagai seorang manusia sejak penciptaannya. Jadi fitrah yang dimaksud adalah kecenderungan alamiah bawaan sejak lahir, penciptaan terhadap sesuatu yang ada untuk pertama kalinya, dan struktur alamiah manusia sejak awal kelahirannya. Sejak awalnya telah memiliki agama bawaan secara alamiah, yakni agama tauhid. Islam sebagai agama fitrah tidak hanya sesuai dengan naluri keberagamaan manusia, tapi juga bahkan menunjang pertumbuhan dan perkembangan fitrahnya. Hal ini menjadikan eksistensinya utuh dengan kepribadiannya yang sempurna. Islam dengan seluruh syariatnya, dipandu dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW, menjadi petunjuk bagi kita umat manusia supaya kita hidup berbahagia, karena kita hidup seiring dengan dan seirama dengan seluruh irama kehidupan alam semesta. Kita tidak melanggar sunnah-sunnah alam, sunnatullah yang ada di sekeliling kita, sehingga kita hidup harmonis, hidup seiring sepadan, dan akhirnya tidak ada lain yang kita dapatkan adalah kebahagiaan. Bagi mereka yang menentang aturan-aturan ini, maka sesungguhnya seringkali Allah SWT mengatakan, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ketika kita mulai melepaskan diri dari aturan-aturan Allah, dari syariat-syariat Allah, pada saat yang bersamaan sesungguhnya kita telah menjatuhkan diri kepada aturan, kepada ritme kegiatan yang menentang ritme alam semesta ini, sunnatullah ini, sehingga yang terjadi bukannya kebahagiaan, bukannya ketentraman, akan tapi diri kita pasti akan binasa, diterpa oleh perjalanan kehidupan yang memang semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kebahagiaan apabila kita mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Islam. Dari sini kita bisa melihat seperti apa kira-kira kedudukan rukun Islam itu. Kita mengenal rukun Islam itu dengan syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu adalah rukun yang tidak boleh kita tinggalkan. Sebab hanya dengan mengikuti rukun ini, melaksanakan semua rukun-rukun inilah, maka kehidupan kita akan terjaga, berada dalam garis edar yang sesuai dengan sunnatullah. Diawali dengan syahadat yang merupakan pernyataan, perjanjian, sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hanya mengakui hanya Allah yang akan kita sembah. Hanya Allah yang kita ikuti aturannya. Hanya Allah yang kita jauhi semua larangannya. Kemudian kita juga bersaksi, berjanji mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka menjalankan detail-detail syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini pula, dari syariat ini pula, maka baru seluruh amal perbuatan baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi mereka yang belum menyatakan syahadatnya, maka sejak itu pula dia tidak akan pernah diterima amal-amal kebaikannya, walaupun di hadapan manusia, di mata manusia amal baiknya banyak. Syahadat. Salat, saya ambil salah satu contoh saja. Nabi SAW pernah mengumpamakan, pernah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku,
Bagaimana menurut pendapat kalian apabila seandainya di depan rumah kamu ada sungai, kemudian kalian mandi dalam satu hari itu 5 kali, kiranya masihkah ada kekotoran dalam dirimu? Kata Nabi, kata sahabat, tentu tidak ada ya. Itulah gambaran sholat. Sholat 5 waktu itu seolah-olah mensucikan semua kotoran-kotoran yang kita buat, yang kita dapatkan dalam aktivitas seharian, kemudian dibersihkan melalui sholat-sholat fardu kita 5 kali sehari, sehingga bersihlah diri kita dari noda dan dosa. Itulah. Jadi kita dengan syahadat sholat kita dijaga supaya terus berada dalam fitrah, dalam fitrah yang baik ini. Zakat, puasa, haji dan seterusnya itu adalah demikian pula merupakan pos-pos atau syariat-syariat yang akan mengantarkan kita, menjaga kita agar kita terus berada dalam kehidupan yang sesuai dengan fitrah kita.